Selamat datang di Zoo Teknik. Teman-teman, pada praktikum kali ini kita akan menerangkan tentang reptil yang diperhatikan pada kali ini, yaitu yang pertama ini apa? Iguana. Yang satunya ada kura-kura. Kura Brazil, akuatik. Sebelumnya udah tahu handling dan insting itu apa? Nah, handling itu membuat hewan yang akan kita periksa itu lebih nyaman lagi, biar tidak memberontak ataupun tidak stres. Sedangkan untuk restrain sendiri adalah kegiatan untuk membatasi gerak hewan agar saat dilakukan pemeriksaan hewan tidak terluka dan juga tidak melukai operator. Untuk handling pada iguana, reptil kan hewan liar ya. Maksud di handling membuat nyaman kan, bisa membahayakan kita. Nah, di masa-masa kayak gini tuh, di zaman sekarang semakin lama semakin banyak yang mendomestikan hewan satwa liar sehingga lebih jinak gitu. Misal diginiin, dia tuh bakalan paham. Nah, ini kan jadi nggak paham ya, kita handling. Jadi untuk hewan yang domestik tuh biasanya lebih paham kalau kita membuat nyaman dia. Selanjutnya untuk restrain itu yang pertama, restrain fisik bisa dilakukan dengan cara kita memegang bagian kedua ekstremitas belakang atau kaki belakangnya. Nggak cuma pegang sih, diangkat juga. Habis itu kita menahan bagian kaki depannya atau ekstremitas depannya. Nah, kayak gini handling fisiknya. Ini kita bisa menahan kaki depannya untuk menghindari bahaya yang harus kita waspadai dari iguananya, yaitu yang pertama cakarannya, kukunya itu sangat tajam ya. Setelah itu gigitannya ya mungkin enggak terlalu sakit, mungkin ya tetap bahaya juga sih gigitan dari iguana. Namun yang paling bahaya itu dari kukunya, karena bisa sampai merobek kulit kita. Setelah itu untuk sexing itu bisa dilihat pada bagian paha. Coba tunjukin bagian sini. Nah, kalau dia ada bagian duri-duri yang banyak, berarti dia ke jantan. Maksudnya bukan lebih sih, emang dia jantan kok, emang durinya banyak. Setelah itu untuk pengambilan darah pada iguana itu di bagian samping sini. Nah, di sana tuh ada venanya. Kalau kalian bisa ke sini, bisa megang langsung, kalian bisa merasakan. Di sana ada semacam tonjolan vena di bagian lateralis, bagian tengah tubuh. Setelah itu bisa dibagi di bagian vena coccygeal. Vena coccygeal itu di bagian ekornya. Kita menusuk di bagian lewat bawah ekornya. Setelah itu untuk resting ini kan resting tangan kosong ya, atau fisik. Untuk menggunakan alat itu bisa menggunakan handuk. Buka ini tuh, ya, bisa menggunakan handuk. Yaitu kita membungkus iguana ini. Sebentar. Nah, kalau kayak gini kan kaki ekstremitasnya bisa terberas. Nah, ini satu kesalahan dalam melakukan restrain, karena salah satu kakinya bisa keluar, sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk membatasi gerak hewan ini. Gini ya, nah, ini lebih aman. Jadi kita bisa melakukan pemeriksaan, semisal kita menarik kakinya untuk melakukan injeksi itu di bagian vena femoralis itu bagian paha, bagian sini. Injeksi itu kuncinya melakukan injeksi di bagian muskulus atau otot yang paling tebal di bagian tubuh hewan tersebut. Seperti ini ya untuk handlingnya. Restrainnya untuk menggunakan alat, satunya untuk anduk ataupun menggunakan kain yang lainnya. Misalnya untuk penjelasan di bagian hewan kura-kura. Sebentar ya. Nah, selesai. Selanjutnya kita akan pindah ke kura-kura. Coba
Selanjutnya adalah cara memegang kura-kura. Terdapat dua cara untuk memegang kura-kura. Cara yang pertama adalah memegang bagian belakang kura-kura seperti ini. Satu tangan berada di antara ekstremitas belakang kura-kura, dengan 4 jari menopang pada bagian plastron atau bawah kura-kura, sedangkan ibu jari berada di bagian karapas atau atas kura-kura. Kemudian, cara yang kedua untuk memegang kura-kura adalah seperti ini. Tujuannya adalah agar kita sebagai operator tidak tercakar oleh kuku kura-kura. Sedangkan untuk cara seperti ini tujuannya adalah agar kita terhindar dari gigitan maupun cakaran dari kura-kura. Untuk istilah menggunakan alat, kita bisa menggunakan yang pertama itu handuk, sama seperti iguana, yaitu dengan membungkusnya. Nah, dengan cara ini kaki tidak bisa melukai kita, yaitu pada bagian kukunya, sehingga kita bisa melakukan injeksi ataupun pengambilan darah. Pengambilan darah pada kura-kura itu dilakukan di bagian sulcus nuchalis. Nah, saya tunjukkan. Sulcus nuchalis itu di bagian sini, di atas kura-kura, di atas leher sini, di bagian sini ya. Di sini itu nanti ada vena. Vena itu untuk tempat kita untuk mengambil darah di semua hewan. Kenapa kita pakai ini? Ini salah satu alat resisten bagi kura-kura karena bisa menahan bagian kepalanya, karena dia itu bisa gigit juga, gigitnya itu lumayan sakit itu ya. Kan ini semacam mangkok lah gitu bisa. Nah, saya ya udah cukup letakkan di bagian atasnya saja, karena dia kan udah nggak bisa kemana-mana ya. Ini karena ukuran mangkoknya bisa dijangkau oleh kaki si kura-kura ini, jadi bisa bergerak. Jadi kalau emang pas ukurannya, kita bisa menahan pergerakan dari kura-kura ini. Jadi kita bisa mengambil darahnya ataupun injeksi itu sama di iguana juga, yaitu di musculus femoralis atau di bagian paha ekstremitas belakang. Kemudian cara untuk membuka mulut kura-kura adalah dengan menggunakan alat sama seperti tadi, yaitu dengan menggunakan prop. Nah, ini untuk memeriksa bagian mulut, dalam mulut si hewan ini apakah ada sariawan ataupun luka ataupun penyakit yang lainnya, yaitu. Sedangkan untuk cara sexing pada kura-kura terdapat 3 cara. Cara yang pertama adalah melihat bagian plastron atau bawah kura-kura. Pada kura-kura betina, plastronnya akan berbentuk lebih cembung. Sedangkan pada kura-kura jantan, plastronnya akan berbentuk cekung. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara melihat ukuran ekor pada kura-kura. Untuk kura-kura betina, ukuran ekornya lebih pendek daripada kura-kura jantan. Tujuannya adalah untuk yang jantan kan ekornya panjang, itu bisa guna pada saat hewan itu melakukan perkawinan. Nah, kan si pejantan akan menaiki betinanya, sehingga kenapa tadi plastronnya atau bagian bawahnya itu yang jantan itu lebih cekung, supaya pada saat proses perkawinan dia akan secara sempurna, lancar dalam proses perkawinannya, seperti itu. Untuk cara yang ketiga untuk melihat dia kura-kura jantan atau betina adalah dengan cara melihat lubang analnya. Untuk kura-kura betina, lubang analnya akan berukuran lebih besar daripada kura-kura jantan. Dan pada kura-kura jantan, ukuran lubang analnya akan lebih kecil. Tujuannya adalah itu
itu pada saat perkawinan itu. Ini cukup sekian penjelasan teknik pengendalian hewan reptil pada praktikum kali ini. Sekian, terima kasih.